Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini tepat tanggal 1 Agustus 2025, yang itu artinya sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-85. Sudah banyak kita lihat, kita saksikan bendera merah putih sudah dipasang di mana-mana. Umbul-umbul, atribut-atribut yang menjadi ciri khas 17 Agustus sudah terlihat di mana-mana. Hadirin, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bangsa yang merdeka. Dan tentu kita juga harus mengingat dan mengucapkan terima kasih kepada para pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita yang telah mengorbankan apapun yang mereka miliki, harta benda, kekayaan, jerih payah, tenaga, pikiran, darah, bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk memerdekakan diri dari kaum kolonial. Hadirin, kita semua sudah tahu bahwa ratusan tahun, ada yang mengatakan 350 tahun lebih, kita dijajah oleh kaum kolonial. Tidak merdeka, tidak bebas bersuara, tidak bebas berkumpul, tidak bebas melaksanakan ibadah, tidak bebas. Bahkan kita setiap hari diancam, diintimidasi, bahkan diancam bunuh, dipenjara, dan lain sebagainya. Lebih dari 300-an tahun, 350 tahun lebih, itu kita rasakan, bangsa ini merasakan hadir. Bahkan jelas saat itu kaum penjajah membagi masyarakat itu menjadi 3. Derajat yang paling tinggi adalah mereka yang dari Eropa, Belanda, Portugis, dan lain sebagainya. Derajat nomor 2 diisi oleh orang-orang Asia, Arab, Cina, India, dan lain sebagainya. Dan derajat yang paling rendah adalah pribumi kita ini, disebut Inlander. Derajat yang paling rendah saat itu. Hadirin, pertanyaannya, kenapa bangsa kita ini begitu lama dijajah oleh kaum kolonial? Kenapa itu terjadi, hadirin? Hadirin dimuliakan oleh Allah. Tentu banyak penyebabnya, dan salah satu yang ingin saya sampaikan kali ini adalah salah satu sebab mengapa kita dijajah begitu lama adalah pemahaman keagamaan kaum muslimin saat itu masih sangat tradisionalis, kaku, jumud, fanatisme, taklid buta, dan lain sebagainya.
sangat anti dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Hadirin, ada suatu cerita, ada suatu kisah yang bisa menggambarkan kondisi seperti ini. Ketika Soekarno menikah dengan istri yang pertama, Siti Utari, anak Hos Cokroaminoto, pada tahun 1921. Saat itu pernikahannya hampir saja gagal karena penghulunya tidak mau menikahkan Soekarno. Saat itu Soekarno memakai pakaian yang sangat rapi dan gagah, celana, pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah. Begitu penghulu datang, naib datang, itu penghulu langsung mengatakan, ini pakaian kafir. Tidak boleh seorang muslim kemudian memakai pakaian seperti ini, kafir. Jadi penghulu saat itu memecas, menamai Soekarno sebagai orang yang kafir gara-gara memakai pakaian yang meniru orang-orang Belanda, pakai jas, pakai dasi, pakai celana, pakai peci. Dan penghulu saat itu mengharuskan Soekarno harus ganti pakaian, pakai sarung atau jari, dan pakai belangkon. Itu yang diterima oleh penghulu dan itu dianggap Islami. Kedua belah pihak saling ngotot. Soekarno tidak mau ganti baju, yang penghulu tidak mau menikahkan karena Soekarno tidak mau ganti baju. Akhirnya penghulu pun pulang, tidak mau menikahkan Soekarno. Hadirin, untungnya kemudian di situ ada ulama muda lulusan Kairo, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, yang saat itu pemikirannya sama dengan Soekarno. Tidak apa-apa, hanya pakaian, tidak merusak agama, tidak kafir, toh akidahnya tetap Islam, hanya tampilan luar, hanya pakaian, dan pakaian itu bagian dari budaya yang Islam tidak mengaturnya. Hadis Rasulullah, antum a'malu bi umuri dunyakum, dalam masalah dunia kita diberi kebebasan termasuk pakaian. Hadirin, itu yang dipikirkan oleh Mas Mansur saat itu, sehingga beliau kemudian menikahkan Soekarno. Akhirnya jadilah saat itu Soekarno menikah dengan Siti Utari. Hadirin, kalau kita mendengar cerita ini saat ini, mungkin kita akan tersenyum dan tertawa, dan saya yakin semua akan membenarkan apa yang dilakukan oleh Soekarno dan menyalahkan apa yang dilakukan oleh penghulu atau naib saat itu. Tapi hadirin, harus kita ketahui, harus kita pahami, harus kita mengerti bahwa saat itu pemahaman kaum muslimin saat itu ya seperti penghulu itu. Sangat jarang yang berpikiran seperti Soekarno. Saat itu hadirin, semua kaum muslimin berpikiran bahwa orang yang belajar ilmu umum kafir, belajar matematika kafir, pakaian meniru Eropa kafir, belajar senjata kafir, sekolah kafir, pakaiannya harus sarung, jari, belangkon. Itu Islam yang dikembangkan, yang penting zikir, yang penting ingat kepada Allah. Kalau penguasa saat itu penjajah membagi masyarakat menjadi 3, kita menjadi inlander, nggak apa-apa. Ini adalah takdir, jangan dilawan. Gunakan ridho, terima apa adanya. Inilah takdir dari Allah. Kalau melawan berarti itu kafir karena melawan qada dan qadar Allah. Hadirin, itu pemikiran umat Islam saat itu.
Maka sangat rasional kemudian mereka itu tidak ada perlawanan kepada kaum penjajah. Dan itu hadirnya membuat kita bangsa ini ratusan tahun dijajah oleh kaum kolonial. Hadirin, ketika datang, tetapi itu hadirin, untungnya bangsa ini kemudian ada orang-orang yang datang dari luar negeri. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Mekah. Salah satu saya sebut di sini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika datang ke Indonesia setelah haji, lalu beliau di haji itu banyak bersinggungan, banyak diskusi dengan pikiran-pikiran yang maju, Muhammad Abdul Sayyid Rasul Ridho dan lain sebagainya, Jamaluddin Al-Afghani, pemikiran-pemikiran maju ini kemudian dibawa ke Indonesia. Muhammad Abdul mengatakan bahwa pemikiran umat Islam harus maju, harus dikembangkan sekolah, karena dengan sekolah itu orang akan tercerdaskan. Dan itu hadirnya dibawa pikiran-pikiran ini yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Indonesia. Maka hadirin, saat itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pidato di Surabaya dan Soekarno masih berumur 15 tahun dan nginep ngekos di rumah Kiai Haji Haus Cakrawinata. Setiap saat ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berpidato di Surabaya, selalu dia mengikuti. Dan menurut dia, menurut Soekarno, bahwa pikiran seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah yang nanti akan mampu melawan penjajah. Dan itu hadir terpetik dengan pikiran yang maju. Apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Salah satu contoh, ketika beliau ceramah di Kongres Budi Utomo tahun 1917, beliau mengatakan bahwa umat Islam itu harus maju, pikirannya harus maju, harus menerima perkembangan zaman, harus belajar ilmu umum, anak-anakmu harus dididik dengan matematika kritis, hilangkan takhayul bid'at khurafat, dirikan sekolah-sekolah, kita gembleng anak-anak kita pinterkan anak-anak kita sadarkan kondisi kita bahwa kita sedang dijajah, kita harus melawan. Hadirin, itulah yang dipidatokan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Kongres tahun 1917. Dan pikiran ini hadirin kemudian dibawa pulang oleh orang-orang yang dari luar Jawa, dari Jawa, luar Jawa, dan mereka itulah yang kemudian mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan saat itulah hadirin mulai kesadaran umat ini terbangun. Umat ini kemudian merindukan kemerdekaan. Umat ini semakin sadar bahwa saat itu tidak benar kita ini kemudian menerima begitu saja kondisi. Bahwa balasan orang yang menganiaya, yang zalim adalah balasan yang sama setimpal. Ketika orang yang menjajah maka harus dilawan. Ketika dia merampas uangnya, hartanya harus dikembalikan. Itulah balasan hadir. Dan itu yang kemudian menyadarkan kita semua, bangsa Indonesia. Hadirin, maka dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang lebih tidak hanya belum sampai 50 tahun, ketika kesadaran ini dimunculkan, dikembangkan lewat sekolah-sekolah itu, kemudian hadirin, kesadaran itu kemudian menjadi satu. Kita berkumpul, bersatu padu, bersama-sama kemudian melawan kaum penjajah. Dan saat itulah kita bisa menang melawan penjajah. Hadirin, jadi ringkasnya, ternyata pikiran, pola pikir Islam yang keliru maka akan menjerumuskan kita kepada jurang yang hina. Sebaliknya, ketika kita memeluk Islam dengan baik, dengan benar, insya Allah kita akan jaya. Aku lupa dan astaghfirullah, innahu ghafurur rahim.